Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ngobrolin yang Bikin Kepikiran. Kali ini aku bakal bahas hal yang sering terjadi tapi jarang kita sadari. Apaan tuh? Contohnya pertemanan di dalam Gen Z. Kali ini aku nggak sendirian, ada Iqbal juga di sini. Halo semua, gue Iqbal. Nah, topik ini sering banget nih kita alami, apalagi di era yang serba digital kayak sekarang. Iya nih, kadang chat oke atau iya dong bikin orang salah paham. Padahal kan biasa aja. Terus juga jangan lupa kalau cuma duit doang. Jadi kan orang mikirnya aneh-aneh. Padahal mungkin orang itu lagi sibuk, ya nggak sih, Bal? Nah, benar banget tuh. Apalagi dari nada suara dan ekspresi. Jadi tuh orang gampang banget ditafsirin yang salah. Kalau ngikutin teori transaksional, komunikasi itu ada dua arah. Yang pertama, kita nggak cuma ngirimin pesan aja, tapi kita juga harus nangkep maksud dari pesan tersebut. Dan ada yang namanya noise. Bisa dari asumsi, multitasking, atau beda konteks. Kadang tuh kita terlalu cepat menyimpulkan, padahal belum tentu itu makna sebenarnya. Nah, solusinya ada 3 nih, Bal. Apa aja tuh, Nan? Yang pertama, jangan malu bertanya, klarifikasi. Jangan langsung baper sama apa yang dia maksud. Terus yang kedua, coba ajak ngobrol dia. Suara dan ekspresi dia itu menentukan apa yang dia maksud. Terus yang ketiga, belajar dari gaya komunikasi teman kita. Dan jangan overthinking tiap kata di chat. Kadang itu cuma kata doang, belum tentu itu maksud sebenarnya. Benar, jadi ayo kita biasakan komunikasi yang jujur, terbuka, dan penuh empati. Miskomunikasi itu bisa kita hindari kalau kita lebih peka dan terbuka. Jadi jangan biarkan pertemanan kita hancur gara-gara kita sering miskomunikasi sama mereka. Kalau kita ngomongin soal miskomunikasi, sebenarnya ini bukan hal sepele. Miskomunikasi bisa jadi awal dari salah paham, konflik, bahkan hubungan yang renggang. Dan di kalangan Gen Z, hal ini makin sering terjadi karena cara komunikasi kita juga makin kompleks. Kita hidup di era digital, semua serba cepat, instan, dan kadang terlalu singkat. Banyak dari kita lebih nyaman menyampaikan sesuatu lewat teks, emoji, atau bahkan story di medsos daripada ngomong langsung. Masalahnya, makin pendek cara kita komunikasi, makin besar ruang untuk salah tangkap. Ada juga faktor yang lebih dalam, yaitu perbedaan gaya komunikasi. Gen Z itu sangat beragam, ada yang suka blak-blakan, ada yang suka lebih halus dan sensitif. Kalau dua gaya itu ketemu dan gak saling paham, bisa banget muncul kesan negatif yang sebenarnya itu gak perlu. Belum lagi banyak dari kita yang sangat sering assume daripada clarify. Kita mikir, dia kayaknya marah deh. Tapi salahnya nih kita gak nanya langsung. Dia tarik kesimpulan sendiri dan itu seringkali salah. Kita lupa bahwa komunikasi yang sehat itu bukan soal seberapa banyak kita ngomong, tapi seberapa besar kita mau memahami dan dipahami. Jadi, kalau pertemanan kita awet dan sehat, penting banget untuk belajar mengenali gaya komunikasi masing-masing. Dan jangan ragu buat klarifikasi. Jangan biarin salah paham kecil berubah jadi jarak yang jauh. Makasih yang udah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar nggak makin banyak lost in chat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay kind and bye! Makasih yang udah dengerin. Nah, solusinya ada 3 nih, Bang. Apa aja tuh, Nan? Yang pertama, halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin yang Bikin Kepikiran. Kali ini kita bakal bahas. Makasih yang udah dengerin. Biar kalian. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrolin yang Bikin Kepikiran. Kali ini kita bakal bahas. Makasih yang udah dengerin.